Tahun 2003, Valentino Rossi bukan hanya juara dunia. Ia adalah ikon, Raja MotoGP. Bersama Honda, ia merajai lintasan dengan motor paling canggih, tim paling solid, dan catatan kemenangan yang sulit dipercaya. Semua pembalap ingin masuk Honda, tapi Rossi justru keluar. Itu bukan kecelakaan, bukan karena cedera, dan bukan karena kekurangan prestasi. Justru di puncak kejayaan, Rossi membuat keputusan yang bikin gempar seluruh pedok. Meninggalkan Honda dan pindah ke Yamaha, tim yang saat itu belum pernah menang satupun balapan dalam semusim. Apa yang membuat sang legenda memilih jalan terjal saat ia bisa terus menang dengan mudah? Apa yang terjadi di balik garasi Honda yang mewah? Apa yang dicari Rossi hingga ia rela melepas segalanya? Inilah kisah tentang harga dari kendali, tentang konflik antara manusia dan mesin, dan tentang satu keputusan yang mengubah sejarah MotoGP selamanya. Valentino Rossi naik ke kelas utama Grand Prix pada tahun 2000. Membawa 2 gelar dunia dari kelas 125cc dan 250cc. Tapi ketika ia duduk di atas motor legendaris NSR 500, publik belum tahu bahwa inilah awal dari dominasi era modern MotoGP. Di musim perdananya, Rossi langsung menunjukkan kelasnya. Ia naik podium 10 kali dan mengakhiri musim sebagai runner-up dunia, hanya kalah dari Kenny Roberts Jr. Tahun berikutnya, 2001, Rossi menutup era dua tag dengan kemenangan mutlak. Ia merebut gelar juara dunia 500cc, menang 11 dari 16 balapan dan membuat dunia balap mulai bergumam. Ini bukan sekedar pembalap cepat, ini calon legenda. Masuk tahun 2002, MotoGP membuka era baru. Mesin 990cc 4 tak, Honda memperkenalkan RC211V, sebuah mahakarya teknologi. Dan Rossi seperti biasa langsung menjinakkannya. Di musim itu ia menang 11 kali dan hanya sekali gagal podium. Kombinasi Rossi RC211V terlihat seperti mustahil untuk dikalahkan. Musim 2003 mempertegas supremasi mereka. Meskipun persaingan makin ketat, Rossi tetap menguasai klasemen. Ia memenangi 9 dari 16 seri, termasuk kemenangan legendaris di Phillip Island saat ia terkena penalti 10 detik. Namun tetap finish pertama dengan keunggulan 15 detik lebih. Secara teknis dan prestasi, Honda dan Rossi adalah kombinasi impian. RC211V sebagai motor terbaik, Rossi sebagai pembalap jenius, tim mekanik Jeremy Burgess yang solid, dukungan penuh dari Repsol Honda. Namun di balik dominasi itu, muncul satu masalah yang tak terlihat di klasemen, soal siapa yang lebih penting, motor atau pembalap. Bagi Honda, kemenangan adalah bukti superioritas teknologi. RC211V adalah produk utama mereka, dan Rossi hanyalah pelengkap. Tapi bagi Rossi, justru sebaliknya, ia ingin didengar, ingin dilibatkan. Bukan sekedar dijadikan ikon di atas motor yang dibangun tanpa suara. Ia mulai menyadari dalam sistem yang terlalu korporat, kemenangan tidak selalu berarti kebebasan. Di balik garasi Honda yang penuh kemenangan, Rossi mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ia menang tapi tidak bebas, ia percaya tapi tidak dihargai. Dan dari sinilah semuanya berubah ketika retakan kecil berubah menjadi perlawanan. Di permukaan, musim 2003 tampak sempurna bagi Valentino Rossi. Ia menguasai klasemen, memenangi balapan demi balapan, dan tetap jadi wajah paling menonjol di MotoGP. Tapi di dalam garasi Honda, situasi mulai bergeser. Dominasi tak selalu berarti keharmonisan. Rossi bukan pembalap biasa. Ia bukan hanya cepat, tapi juga teknis, peka terhadap perilaku motor, tajam membaca data, dan punya naluri kuat tentang apa yang perlu diubah. Tapi Honda Racing Corporation atau HRC punya cara kerja yang berbeda, terstruktur, tertutup, dan hierarkis. Semua keputusan teknis diambil oleh insinyur dan petinggi HRC di Jepang. Pembalap hanya tinggal naik dan menang.
Rossi mulai merasa seperti boneka yang diminta menang tanpa boleh bersuara. Lebih dari itu, Honda bersikeras bahwa kemenangan adalah hasil dari motor, bukan pembalap. Dalam berbagai wawancara, Rossi menyebut bahwa manajemen Honda bahkan enggan mengakui perannya sebagai faktor utama kesuksesan RC211V. Dan itulah titik kuncinya. Honda percaya siapapun yang naik ke RC211V akan menang. Tapi Rossi punya keyakinan sebaliknya. Motor bisa sehebat apapun, tapi tanpa pembalap yang tepat, ia hanya potongan logam berkecepatan tinggi. Retakan itu makin nyata ketika kontrak baru diajukan. Honda mengajukan angka besar, tapi tidak lebih dari standar superstar. Tidak ada tambahan wewenang teknis, tidak ada jaminan keterlibatan dalam arah pengembangan motor. Bagi Rossi ini bukan soal gaji, tapi harga diri. Sementara itu, Yamaha tim yang baru saja babak belur di klasemen datang membawa janji berbeda. Mereka menawarkan bukan hanya motor dan uang, tapi otoritas penuh untuk menjadikan Rossi sebagai pusat proyek. Motor akan dikembangkan sesuai arahannya, mekanik bisa ia pilih sendiri, dan yang paling penting Yamaha siap membiarkan Rossi membuktikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar menang. Di Honda, saya merasa seperti pembalap biasa. Di Yamaha, mereka ingin saya jadi pembalap istimewa. Tekanan memuncak saat seri-seri terakhir 2003 bergulir. Di satu sisi Rossi terus menang dan merayakan gelar ketiganya bersama Honda. Tapi di sisi lain, pikirannya sudah berbelok. Ia tahu jika tetap di Honda, ia mungkin akan menang lagi dan lagi. Tapi itu bukan kemenangan yang utuh karena ia hanya akan jadi perpanjangan tangan dari mesin, bukan sang kreator. Dan justru di puncak kejayaan itu, Rossi diam-diam menyiapkan loncatan besar dalam hidupnya bukan ke atas, tapi ke tempat yang jauh lebih menantang, tempat di mana ia harus membuktikan segalanya dari nol. Di akhir musim 2003, rumor mulai menyebar. Valentino Rossi, sang juara bertahan 3 musim beruntun, disebut-sebut akan meninggalkan Honda. Tapi sebagian besar media menganggap itu hanya isu biasa, tidak masuk akal. Kenapa seorang juara ingin meninggalkan motor terbaik di dunia? Namun semua berubah di bulan Oktober saat Rossi berdiri di podium tertinggi Valencia, mengunci gelar dunia ketiganya di kelas MotoGP. Bisikan-bisikan itu berubah jadi konfirmasi. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman resmi keluar. Valentino Rossi meninggalkan Honda. Ia bergabung dengan Yamaha. Keputusan ini langsung meledak di seluruh dunia motorsport. Bagi banyak orang ini seperti Michael Jordan pindah ke tim papan tengah saat sedang jadi MVP. Yamaha saat itu sedang terpuruk. Di musim 2003, mereka tak menang satupun balapan. Motor YZR M1 mereka dianggap inferior, kurang tenaga, tidak stabil saat pengereman, dan kalah di semua aspek dibanding RC211V milik Honda. Tapi bagi Rossi, justru itulah tantangannya. Kalau saya tetap di Honda dan menang lagi, orang akan bilang, ya tentu saja itu Honda. Tapi kalau saya bisa menang dengan Yamaha, semua orang akan tahu siapa saya sebenarnya, ujar Rossi. Dikutip dari interview Rossi ke Motorsport Magazine 2004. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai bunuh diri karir, bahkan sebagian fans menyayangkan keputusan itu. Tapi bagi Rossi ini bukan soal aman atau beresiko, ini soal kendali. Soal harga diri, soal membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan soal mesin, tapi jiwa di balik kemudi. Tak hanya pindah tim, Rossi membawa serta kepala mekaniknya Jeremy Burgess, seorang teknisi legendaris yang sebelumnya mengantar Mick Doohan meraih 5 gelar dunia. Keputusan itu memperkuat pesan Rossi. Ia tidak sekedar pindah, ia membawa filosofi kemenangan ke tim baru. Di balik layar, Yamaha langsung merombak struktur internal. Mereka memberi Rossi kebebasan total dalam pengembangan motor. Segala hal dari ergonomi, distribusi bobot, hingga karakter mesin disesuaikan dengan gaya balapnya. Misi dimulai. Dari dominasi di Honda, kini Rossi bersiap masuk ke medan perang baru. Ia akan melawan mantan timnya, mantan motornya, dan seluruh dunia yang meragukannya. Ini bukan sekedar transfer pembalap, ini adalah pemberontakan. Sebuah deklarasi bahwa pembalap bukanlah figuran, bahwa legenda diciptakan, bukan dibentuk oleh mesin. Dan di musim berikutnya, seluruh dunia akan melihat apakah keputusan gila ini berakhir dengan kehancuran atau justru menciptakan salah satu babak paling epik dalam sejarah MotoGP. Valentino Rossi resmi menjadi pembalap Yamaha mulai musim 2004.
Tapi bukan cuma nama tim yang berubah, kini ia bukan lagi sang juara bertahan. Ia adalah pemburu dan motor yang ia tunggangi, YZR-M1 adalah simbol tim mediocre. Tak satupun menang di musim sebelumnya. Di mata sebagian orang ini adalah penurunan kelas, tapi bagi Rossi ini adalah panggung pembuktian. Inilah kesempatan membuktikan teori gilanya bahwa manusia bisa mengalahkan mesin. Yamaha tahu mereka tak sekedar merekrut bintang, mereka sedang membangun ulang identitas tim dan mereka memberi Rossi kendali penuh atas proyek ini. Semua dimulai dari nol, posisi duduk diubah, suspensi disesuaikan, mesin dipoles agar lebih progresif, dan seluruh tim insinyur disatukan dalam satu misi, membuat motor yang bisa dipeluk Rossi bukan dilawan. Bersama Jeremy Burgess, kepala mekanik kepercayaannya, ia membentuk ulang struktur kerja tim. YZR-M1 motor yang sebelumnya dikenal liar, susah dikendalikan saat pengereman, dan kehilangan grip di tikungan, mulai direkayasa ulang. Bukan berdasarkan hitungan laboratorium, tapi berdasarkan intuisi seorang pembalap. Perubahan pertama, karakter mesin. Rossi minta agar M1 dibuat lebih jinak dan lebih manusiawi, bukan semata kencang di data, tapi stabil dan responsif di tikungan. Ia juga meminta revisi pada distribusi bobot dan input elektronik demi menyesuaikan gaya pengereman khasnya yang agresif. Tim Yamaha terkejut tapi menuruti. Mereka sadar Rossi tak hanya ingin motor cepat, ia ingin motor yang bisa berdialog dengannya. Dan panggung pertama pembuktian pun tiba. Welcome Afrika Selatan, seri pembuka MotoGP 2004. Rossi berada di grid bersebelahan dengan Max Biaggi yang kini menunggangi Honda motor lamanya sendiri. Dunia menyaksikan duel antara Rossi si pembelot melawan kekuatan lama yang pernah ia bentuk sendiri. Balapan itu berlangsung dramatis. Rossi dan Biaggi saling salib dalam intensitas tinggi. Setiap tikungan terasa seperti pertarungan personal, tapi di lap terakhir, Rossi unggul. Ia menangkan balapan. Saat melewati garis finish, Rossi berhenti. Ia turun dari motor memeluk YZR-M1 dan menangis. Tangis yang bukan hanya karena kemenangan, tapi karena semua orang kini tahu yang membuat RC211 V legendaris adalah dirinya. Musim itu jadi salah satu musim paling bersejarah dalam karir Rossi. Ia menang 9 dari 16 balapan, meraih gelar dunia, dan menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang juara dunia 2 tahun berturut-turut bersama 2 tim berbeda. Tapi bukan itu yang membuat musim ini abadi. Yang membuatnya legendaris adalah kisahnya, bahwa seorang juara berani meninggalkan zona nyaman, menghadapi keraguan dunia, dan menang dengan caranya sendiri. Di atas lintasan, Rossi tak hanya melawan motor, ia melawan asumsi, melawan sistem, melawan pemikiran bahwa pembalap hanyalah pelengkap teknologi. Dan ia menang, dengan gaya, dengan tawa, dengan air mata. Sejak saat itu, dunia tak lagi melihat Valentino Rossi sebagai pembalap hebat, tapi sebagai seorang revolusioner. Valentino Rossi tidak hanya menang bersama Yamaha, ia mengubah cara dunia melihat MotoGP. Keputusannya meninggalkan Honda di puncak kejayaan bukan semata soal keberanian. Itu adalah pernyataan bahwa pembalap bukan bagian kecil dari sistem, bahwa kemenangan bukan hasil mesin saja, melainkan jiwa dan insting manusia di atasnya. Sebelum Rossi, dunia balap dikuasai paradigma teknikal. Motor terbaik menang, tim terkaya berjaya. Tapi setelah langkahnya ke Yamaha, muncul babak baru di mana pembalap punya suara, pengaruh, bahkan kendali atas arah proyek. Banyak rider muda setelahnya menuntut hal yang sama, dilibatkan, dihargai, dan dipercaya. Rossi membuka jalan bagi keberanian mengambil resiko. Ia menunjukkan bahwa karir bukan soal menjaga zona nyaman, tapi soal menciptakan makna. Ia mempertaruhkan segalanya, status, rekor, bahkan warisan, hanya demi satu hal: kebebasan untuk membuktikan siapa dirinya. Kisah ini tak hanya mengguncang MotoGP, tapi juga menggugah siapapun yang pernah merasa dikerdilkan oleh sistem yang tak mengenal nama, hanya angka. Keputusan Rossi tahun 2003 bukan hanya langkah karir, itu adalah titik balik sejarah. Titik di mana seorang juara memilih jalan sulit, dan dari jalan itulah ia abadi.